Halo, Sobat Strategi, jumpa lagi bersama saya Ronaldo Blodi pada diskusi podcast kita pada hari ini. Kita sudah kehadiran seorang tamu istimewa, yaitu Ibu Irene Cornelia Sinaga. Beliau ini pada saat sekarang ini menjabat sebagai Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, beliau ini berasal dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu BPIP. Sudah kurang lebih 3 tahun ya Bu berdiri ya? 5 tahun. Oh 5 tahun ya? 5 tahun. Ya. Oke, maaf. Nah, Ibu bisa cerita kira-kira apa dengan jabatan yang Ibu emban sekarang ini, seperti apa sih Bu yang sudah dilakukan? Oke. Yang pertama kayaknya kalau udah sore ini nggak bisa panggil Ibu lagi. Boleh. Iya, manggil Kak Irene aja. Boleh. Oke, kalau memang diizinkan kita gitu. Oke, Bang Ronald, thank you sudah diundang di Strategi Idea. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh BPIP dan secara pribadi saya sebagai direktur ya. Kebetulan saya pertama itu menjadi direktur pembudayaan ideologi Pancasila. Jadi pada tahun 2018 saya dilantik jadi direktur pembudayaan dan baru kurang lebih 6 bulan dilantik jadi pengkajian implementasi. Yang sudah dilakukan di dalam pembudayaan itu kami berjejaring sebenarnya pertama. Karena BPIP ini hanya satu di pusat. Tidak mungkin memiliki tangan yang terlalu panjang ke 34 provinsi dulu ya. Nah, sehingga butuh jejaring. Nah, jaringan mana yang kami lakukan? Pastinya banyak. Salah satunya yang memang sudah erat dari 2019 kita berkegiatan di BPIP itu jaringan Kampung Nusantara. Iya, di sana para penggerak-penggerak perubahan kampung, banyaknya itu di daerah Malang, Jawa Timur, melakukan gerakan-gerakan perubahan tanpa anggaran pemerintah. Jadi mereka benar-benar relawan komunitas-komunitas kampung. Nah, itu yang sudah kami lakukan, berjejaring, mendampingi mereka, kemudian melihat apa sih sebenarnya masyarakat tahu nggak yang dilakukan itu ternyata Pancasila, hal simpel, hal sederhana gitu. Nah, kemudian kedua dengan guru. Nah, kalau kita kenal kan dulu guru PPKN ya. Kalau sekarang sudah berubah sebagaimana PP 4 2022 bahwa pendidikan Pancasila diterapkan kembali dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, sehingga kalau dulu guru-guru PPKN ini mulai kita mengadakan jejaring dengan mereka. Kenapa? Karena ada sejarah yang mungkin tidak terungkap selama ini. Ada sejarah yang membuat orang memiliki kontra terhadap katakanlah 1 Juni dan lain sebagainya. Sehingga ini harus diluruskan gitu. Siapa yang paling depan untuk meluruskan itu guru-guru PPKN. Sehingga kami melakukan jejaring dengan mereka gitu. Kemudian yang ketiga yang sudah kami lakukan dengan teman-teman penghayat kepercayaan. Kalau satu agama mungkin kita 6 agama yang sudah diakui, tapi ada kepercayaan lokal yang selama ini mungkin kita anggap atau kita tidak tahu banyak tentang mereka gitu. Bagaimana mereka menjadi, kalau bagi kita sendiri kita namakan mungkin warga negara kelas 2 gitu yang kita bilang kenapa kita tidak sama dengan mereka, mendapat fasilitas dan lain sebagainya. Itu kami berjejaring dengan mereka. Bagaimana menguatkan mereka, mengetahui apa sih sebenarnya kendala di lapangan yang bagi saya sendiri sebenarnya kami yang tidak bekerja gitu. Atau aparat yang selama ini tidak bekerja sebenarnya takut dan lain sebagainya. Mereka sudah sah, dilindungi oleh negara, tapi kitanya sendiri aparatur, siapakah itu? Apakah dari penindakannya, kepolisian, kejaksaan, dan mungkin unsur pemerintahnya juga yang takut. Dan mungkin terakhir pada komunitas-komunitas, kita sudah melakukan berjejaring dengan mereka. Nah, setelah saya di Direktorat Pengkajian, saat ini sudah diterbitkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 26C itu tentang buku teks utama pendidikan Pancasila. Jadi tahun ajaran 2023-2024 sah resmi harus dipakai menjadi buku wajib pendidikan Pancasila dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tetapi yang sudah
dilakukan penyusunannya oleh BPIP dan Kemendikbud adalah yang dari PAUD sampai dengan sekolah menengah atas. Karena kalau untuk dikti kan berbeda lagi. Nah, itulah mungkin yang dalam bidang saya yang sudah saya lakukan, Bang. Nah, mungkin kita perlu tahu. Iya. Kira-kira dengan era yang ada sekarang ini, era digital sekarang ini, sebenarnya tantangannya apa sih untuk kemudian kita bisa mentransform Pancasila ini kepada masyarakat luas? Ya. Nah, tadi kan sudah kayaknya udah sampaikan bahwa sudah berjejaring, ya, betul. Kemudian juga sudah membuat materi ajarnya untuk tingkat sekolah formilnya. Nah, tapi challenge-nya apa sih sebenarnya? Ini kami di dalam dulu ya, di internal BPIP. Tantangannya adalah kalau tadi kita mau menyentuh orang-orang yang dekat sekali dengan digital, katakanlah bukan usia saya ya, mungkin usia yang jauh di bawah saya, usia anak saya. Namun orang BPIP sendiri tidak banyak yang paham akan hal itu. Tidak banyak. Karena di BPIP pejabatnya pasti akademisi, pejabatnya pasti birokrat. Yang saya sendiri jujur harus bisa mengakui bahwa saya tidak paham tentang teknologi. Bagaimana saya bisa membuat kebijakan yang berteknologi. Sehingga memang BPIP perlu berjejaring dengan teman-teman yang sudah mengetahui AI begitu, yang sudah paham bagaimana pembuatan konten yang disukai oleh berbagai generasi begitu. Bahkan mungkin saya tidak paham apa yang diinginkan oleh masing-masing generasi gitu. Nah, itu yang pertama tantangannya. Jadi dalam skill mengetahui apa sih yang ingin yang sangat dekat dengan generasi muda ini kita tidak paham itu. Yang kedua, ada kekakuan birokrasi kan, yang mengatakan bahwa cara yang begini yang paling baik, cara begini yang paling baik gitu. Kita belum banyak mendengar saran pendapat kalau aku bilang. Saran pendapat yang BPIP harus mendengar banyak dari luar. Seperti kalau kita membangun pariwisata, itu bukan opsinya birokrat, harus opsi pelaku pariwisata yang kita dengar. Karena mereka yang sangat dekat dengan kemauan wisatawan begitu. Nah, itu mungkin di internal BPIP. Namun mungkin di luar BPIP, di luar sendiri, anak muda itu jarang, maksudnya sedikit mungkin yang paham tentang BPIP. Nah, suara BPIP itu mungkin BPIP apa ya gitu ya. Tidak paham apakah masih terlalu balita 5 tahun dan lain sebagainya, atau memang kami sendiri belum menemukan cara strategis bagaimana supaya kami memiliki gerakan yang bisa mengatakan wow, BPIP sudah memiliki legacy. Jadi tantangannya begitu. Ditambah lagi memang ada hal-hal yang mendistract kita, yang mengganggu sehingga kita tidak fokus ya. Maksudnya banyak sekali, misalnya ketika saya bertemu dengan anak muda, ketika mengutarakan Pancasila tidak dengan metode yang tepat, tidak dengan pendekatan yang tepat, itu mereka menganggap bahwa aduh, bicara Pancasila ini berat banget nih gitu. Padahal Pancasila itu deket banget gitu. Nah, ini kan kita terdistract dengan lebih enak nonton ini, lebih enak dengerin ini, lebih enak tentang ini gitu. Jadi tantangannya banyak, Pak. Tantangannya banyak. Walaupun Pancasila ini sudah milik kita, sudah dekat dengan kita, tetapi saya menyadari bahwa banyak orang Indonesia yang belum paham sebenarnya makna Pancasilanya itu sendiri. Makanya ini kayak Ren, saya kenapa menanyakan itu? Karena saya melihatnya seperti ini. Ini kan kita kan di tengah arus globalisasi yang sangat kuat di Indonesia. Kita ini justru menjadi bangsa yang kosmopolit. Kenapa saya bilang menjadi bangsa yang kosmopolit? Karena beberapa waktu ke belakang kita lihat saja tren-tren yang ada itu sekarang ini tuh sudah masuk yang namanya dengan K-pop. Anak sekarang itu, generasi sekarang milenial ini taunya ya bintang-bintang K-pop yang mereka menjadi idola mereka. Padahal kemudian kita tuh nggak kalah
menarik dan indah budaya kita sendiri. Gitu, kalau kita mau menggalinya dengan baik. Ya. Nah, makanya bagi BPIP sendiri melihat persoalan itu seperti apa? Oke. Ya kalau kita apple to apple kan dengan Korea, mungkin memang dari sisi kesukuan, saya kira Korea memang saya nggak tahu 3 atau 5 ya suku yang ada di sana. Jadi memang sedikit ya, sehingga mereka fokusnya lebih banyak. Kita sendiri dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa, luar biasa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, BPIP sendiri sering juga itu saya dialog dengan teman-teman budayawan. Kalau memang akar Pancasila itu dari saripatinya budaya kita, tapi di BPIP sendiri jarang sekali ada orang budaya. Gitu. Nah sehingga bagaimana bridgingnya nih, jembatannya ini ya, sehingga perlu sekali BPIP dibantu. Teman-teman budaya, senior ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang budaya, jadi sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman penggiat budaya supaya ada nih bridging sehingga bagaimana identiknya mendekatkan Pancasila ini dengan budaya. Bahkan pendiri bangsa sudah mengatakan ketika kita berketuhanan itu berketuhanan lain. Yang berkebudayaan begitu, ini kan dekat sekali gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya sih harus ada harus ada focusing ya, harus ada focusing. Kan 30 katakanlah kita bagi saja 34 budaya. Daripada kita bingung ribuan budaya, 34 budaya saja yang memang ada satu-satu yang harus kita tonjolkan. Misalnya Batak kita kita tonjolkan tortornya gitu. Tapi diambil dulu saripati tortor itu apa sih sebenarnya sampai dia mengena kepada Pancasilanya. Nah artinya kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada yang namanya Balai Pelestari Nilai. Balai Pelestari Nilai Budaya itu merekam, mendokumentasikan seluruhnya gitu. Tapi harus ada bridgingnya ini, sehingga orang tahu gitu. Orang tahu BPIP itu yang berbicara Pancasila, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada Balai Pelestari Nilainya, ini harus nyambungkan ini. Nah, kalau dari Sabang sampai Merauke saja setiap tahun kita buat gerakan seperti itu. Tahun ini nilai ini, tahun ini besok nilai kemanusiaan, masing-masing provinsi ada. Saya kira harus sudah mulai kami gerakkan gitu, gerakkan. Nah, tetapi kan tentunya pemikiran-pemikiran seperti itu memang didiskusikan bersama, diskusikan bareng. Nah, mungkin ini pada masih sibuk-sibuk sendiri juga, Bang. Nah, itu makanya tantangan itu kalau kita ekspor banyak sekali. Betul, banyak sekali. Karena gini, bicara nation and character building, ya Indonesia pada hari ini, saya agak gamang aja miris menurut generasi-generasi saat ini. Disuruh melafalkan 5 sila aja mereka nggak hafal. Gitu. Kemudian bagaimana mereka bisa menghayati, kemudian mengejawantahkan itu dalam perilaku sehari-hari, itu kan challenge banget pada hari ini. Gitu. Makanya sebenarnya kalau saya mau menanyakan, kira-kira kemudian langkah extraordinary apa sih yang kemudian bisa diambil pada saat ini untuk menyelamatkan generasi penerus kita ke depan? Langkah Pak Jokowi membuat PP 4 itu saya kira langkah yang paling baik ya. Maksud saya fondasi kembali kepada pendidikan Pancasila. Tadi Bang Ronald sebelum kita di sini kita udah ngobrol tuh. Pendidikan itu sangat penting karena kalau tidak secara sistematik itu kan tidak akan tertanam dengan baik. Dan akhirnya ya generasi-generasi saya ini mungkin menjadi seorang pegawai negeri sipil yang memang paham sekali tentang Pancasila menurut saya. Setelah saya usia hampir jadi cagar budaya, 48 tahun. Saya baru baca buku-buku Bung Hatta, Bung Karno, itu baru di usia saya 48 tahun. Nah artinya kan kita harus belajar jadi orang Indonesia. Betul. Kita tidak cukup
saya belajar sebagai seorang ibu, belajar saya seorang istri, belajar sampai S3, tetapi belajar Indonesia saya belum, Bang. Saya baru belajar menjadi Indonesia itu saya pikir setelah saya menjadi kepala dinas mungkin sekitar tahun 2015. Saya belajar benar tentang sejarah bangsa. Saya belajar tentang Sriwijaya. Saya belajar tentang budaya lain yang di luar suku saya. Itu baru tahun 2015 ketika saya menjabat sebagai kepala dinas. Nah, bagaimana PNS lain? Ya. Jutaan, hampir 5 juta PNS di Indonesia ini. Nah, kan yang mengatur republik kami PNS ini. Para birokrat. Iya, para birokrat ini. Paradigmanya Pancasila nggak? Ya kan? Itu. Cara berpikir kalau katanya keadilan, berarti kan dari berpikir kita sudah adil kan? Betul, nah, paradigmanya itu enggak gitu. Nah, kembali lagi kata Bang Ronald, bagaimana dia bisa berpikir dan mau memajukan ke depan kalau akarnya sendiri dia nggak tahu. Nah, agar tidak free nilai kan? Ya, betul. Ya itu. Nah, itu. Makanya ini kan informasi sangat deras, kita udah era digital, dunia dalam genggaman. Iya, betul. Ya, barriernya apa kemudian anak-anak muda saat ini? Ketika kemudian kita bicara target 2045 kita punya generasi emas. Betul. Nah, generasi emas yang seperti apa? Itu masih question mark. Pertanyaannya. Ketika kemudian anak mudanya pada saat ini mereka lebih cenderung berkarakter tadi K-pop atau kemudian mereka berkarakter ala barat atau kemudian manalah kemudian budaya-budaya yang mereka suka. Iya. Iya. Saya makanya kalau bertemu dengan anak muda, kebetulan di tempat saya sendiri ada 9 lulusan fresh graduate ya. Dari UI, dari UGM, dari IPB gitu, yang benar-benar beda sekali kulturnya dengan kita pegawai negeri sekarang, yang sekarang sudah established ya. Contoh lah begini, ketika dikatakan, Dek, tolong ketikkan ini, dengan santainya juga menyampaikan kepada direktur, Bu, maaf Bu, saya lagi sibuk, bisa turun yang lain nggak gitu. Waduh, yang pada zaman saya itu nggak akan terjadi. Betul. Pada zaman saya kalau bisa bilang ada lagi Bu, ini udah dikerjakan gini gitu. Tapi apakah itu salah? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Mungkin bagi kita estetika yang seperti itu tidak mewah. Bagi mereka inilah profesional begitu. Saya masih ada kerjaan dan lain sebagainya gitu. Gap itu saat ini ada. Di kementerian-kementerian pasti ada. Gap antara generasi awal milenial sampai Z dan lain sebagainya, itu pasti ada gap itu. Jadi saya merasakan bagaimana budaya kerja mudah-mudahan di seluruh kementerian ini pasti sama seperti di BPIP terjadi. Tetapi apakah si pemimpin ini mau berpikir lagi bahwa 10 tahun atau 15 tahun ke depan yang mimpin Indonesia itu mereka ini. Saya sudah deh. Bagaimana cara saya mententir anak-anak muda ini, karena 15 tahun lagi saya hormat topi ke dia ini. Nah, saya atensinya di situ, Bang. Saya tidak tahu apakah JPT Pratama, sebutan kami dalam eselon 2 ya, apakah berpikir seperti itu gitu. Saya fokus sekali ke mereka, karena saya tidak mungkin menyentuh orang lain secara setiap hari. Tetapi anak saya yang saya didik ini 9 orang itu. 9 orang yang nanti jadi pembesar-pembesar di Republik ini, saya doain. Tapi inilah yang harus benar-benar saya hidupi dengan nilai. Yang mulai saya rubah dengan nilai. Saya sampaikan bahwa di dalam pegawai negeri sipil menurut saya ada 4 sifat. Kamu mau menjadi PNS penggerak, kamu mau menjadi PNS followers, kamu mau menjadi PNS apatis, atau kamu mau menjadi toksik bagi yang lain. Kamu pilih nih gitu. Nah, kemudian setelah dia mengetahui 4 hal ini pasti dijumpai dan dia wajib memilih. Dari sinilah saya baru tahu bagaimana
mengemas terapi nasionalismenya. Kalau itu tidak dilakukan oleh senior-senior pada saat ini, eselon 2 pada saat ini, ya generasi mereka mungkin ketika kita sekarang generasi kita nih Bang dituntut, wah ini masih gini, ini masih begini. Di generasi mereka mungkin jompangnya lebih tinggi. Jadi yang harus kita lakukan ya bagaimana menurunkan nasihat-nasihat baik tadi. Kamu bangga gak sih dibilang nasionalis gitu? Kamu bangga gak sih dibilang belajar jadi orang Indonesia? Kamu PNS loh. Pemahaman itu kan yang harus dilakukan. Karena masyarakat akan tumbuh dengan sistem pemerintahan atau aparatur-aparatur yang saya bilang ya yang harus berpikir begitu. Nah makanya kalau dilihat kan ternyata persona cukup kompleks ya kan. Makanya complicated nih sebenarnya. Oke, kalau kita nggak segera sigap mengambil tindakan, demokrasi juga kemudian reformasinya tidak berjalan secara simultan dan kontinu dengan baik. Nah, kita bisa quote unquote melihat wajah Indonesia yang berbeda nih nanti harapan dengan 2045 generasi emas ini. Betul. Gitu. Nah, saya mau cari tahu bagaimana kiatnya akan diambil BPIP atau mungkin dari Direktorat KIREN sendiri. Kemudian tadi melihat persoalan yang seperti itu loh. Tadi kan KIREN sudah bilang kan jaring-jaring sudah terbangun, kemudian materi didik juga sudah disiapkan. Nah, studi sampelnya tadi generasi yang sekarang ini para PNS baru. Nah, kemudian kiatnya apa sih kemudian supaya Pancasila ini secara nilai dan karakter itu bisa tertanam di ya tidak hanya kemudian generasi tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan ketika saya jadi direktur pengkajian ini ada hal yang menarik yang menjadi empiris pernah terjadi ya. Jadi saya tidak mau menyebutkan di universitas mana ya. Tapi ada pusat kajian yang ketika saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswanya ini di pusat kajian Pancasila. Kemudian mengatakan seperti ini Bang. Bu Iren, kenapa saya yang anak muda harus menerima kontrak sosial yang dulu dilahirkan oleh pendiri bangsa dan saya belum ada di sana dan saya harus menyetujui itu. Dubrak gue bilang, gue mau nangis ya. Gue mau nangis. Jadi tetapi menjadi terbersit ide bahwa benar sekali pengkajian yang dilakukan selama ini mungkin mereka juga tidak memahaminya. Ini bukan free nilai yang Abang bilang tadi kan. Ini harus diambil, katakanlah saya seorang S3 membedah satu teori itu dari pencetus teorinya. Enggak mungkin dari teori yang sudah dikembangkan lagi. Pencetus teorinya dong. Nah, siapa nih pencetus teori ini? Pernah nggak sih kita belajar itu? Pernah nggak sih si pusat kajian ini belajar tentang itu? Dari mulai pencetusnya, kemudian perumusnya, gali nilai-nilai yang ada di sana, sehingga kita bisa memaknai benar-benar sebenarnya sila 1 sampai sila 5 apa sih? Nah, sehingga kami ingin memiliki strategi bagaimana mengajak peran serta pusat-pusat pengkajian ini karena mereka lah yang memberikan opini-opini. Kemudian yang kedua, di luar daripada pusat-pusat pengkajian dari universitas tentunya ada yang lain. Seperti izin kalau menyebut nama Kompas dan saya baru tahu juga di sini juga ada pengkajian penelitian ya. Nah, ini juga kan bisa diajak melakukan pengkajian bersama. Belum tentu kalau dia tidak senang tentang sejarah atau lain sebagainya, belum tentu hal ini dipahami dengan baik begitu kan. Sehingga ada juga opsi ke sana. Dan satu lagi yang PNS tadi, saya sangat ingin sekali melakukan klub pengkajian di PNS. Sehingga tanpa disadari mereka akhirnya belajar literasi. Mereka akhirnya bisa membaca dan memahami, wow, ternyata kekayaan Indonesia ini nggak usah dicari dari nikel deh gitu kan. Dari gagasan pendiri bangsa saja bisa berbentuk pola yang luar biasa menghadapi yang Indonesia 2045 nanti gitu.
Saya kira itu sih yang akan kami lakukan ke depan. Iya. Nah, karena gini, kita ini bangsa berperadaban maju pada awal. Waktu kita masih sebelum Nusantara. Iya. Tapi kan kita masuk era kolonial, kita kan mundur, peradaban menjadi mundur. Kemudian para founding fathers negeri ini mencetak nilai-nilai untuk pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa sampai kemudian kita bisa berdiri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Harusnya itu kan diinsafi oleh generasi muda pada saat ini, bahwa ini nggak berdiri ujuk-ujuk ada Indonesia, bahwa kemudian ini ada proses perjalanan. Belum lagi bicara bagaimana nanti kita mengaplikasikan sebagai bangsa yang berdikari, bangsa yang berkepribadian, ya kan, bangsa yang kemudian memiliki karakter. Nah, itu tantangan sekali kalau menurut kacamata saya. Dan ini tidak bisa BPP sendiri. Betul. Nah, apakah kemudian BPP sudah melakukan kerjasama lintas sektoral atau lintas kementerian lembaga untuk kemudian bagaimana kita membangun Indonesia ini bersama-sama pada bidang core-nya masing-masing? Bang, ini jujur aja Bang ya. Ya kita jujur aja. Ya itu tadi Bang, karena tidak diberikan pemahaman awal. Betapa pentingnya kita meluruskan lagi. Betapa pentingnya kita belajar jadi orang Indonesia. Betapa pentingnya kita tahu apa sih dasar negara. Ya kan? Apa sih makna dasar negara. Terlebih seorang pegawai negeri sipil. Sehingga ketika kita melakukan penandatanganan kerjasama, katakan udah ratusan Bang. Cuma pahamnya menjadi hanya legalitas, tidak ada kepedulian. Kan Abang bilang tadi bahwa nggak mungkin BPIP sendiri, iya benar. Tetapi kan ketika kesadaran itu tidak terbangun, ketika mereka juga tidak mau belajar menjadi orang Indonesia, yang kata saya juga baru paham di usia 48 tahun, dan saya yakin bukan hanya saya yang seperti ini. Gitu. Nah, kerjasama itu tinggal kerjasama Bang. Kerjasama itu tinggal ditandatangani saja. Formalitas. How next? How next? Jadi jujur saya lebih senang berjaring dengan aktivis, komunitas yang memang sudah paham karena mereka lebih banyak menuntut kepada Indonesia harus seperti ini gitu. Mungkin pegawai negeri sipil sudah terbiasa dengan rutin, walaupun saya tahu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang di PNS, anak-anak muda PNS sekarang yang Gen Z itu idealisnya kuat sekali. Tapi dia tidak paham akarnya. Tetapi nilai-nilai keprofesionalitasan itu lebih jauh dari kami. Jadi ketika anak-anak muda ini melihat sesuatu yang tidak integritas, dia tidak mau menerima. Itu jadi gini, mungkin yang sudah lama jadi pegawai negeri sudah terbiasa dengan kompromi-kompromi. Tetapi anak yang baru nih, yang saya jaga ini, yang saya bilang, ini dia tidak mengenal kompromis. Dia mengenal strike to the point. Tetapi poinnya ini yang harus kita inikan. Nah, kerjasama yang sudah dilakukan BPIP itu banyak Bang. Cuma itu lagi, bagaimana kembali ke hulu, mengajarkan kembali arti penting belajar jadi orang Indonesia tadi. Padahal dasar negara itu ketika ditetapkan Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara, siapa yang wajib tahu? PNS, penyelenggara negara. Tapi kalau kita tanya, apa sih maksudnya? Bingung juga mereka mungkin. PR besar banget. PR besar. Betul. Dan ada kerentanan nih. Ketika kita masuk ke kementerian lembaga, kemudian ngomongnya gini mungkin, emang saya nggak Pancasilais? Padahal bukan itu. Bagaimana kita mau Pancasilais kalau kita belum paham maknanya? Betul. Karena ini pertarungan dunia hari ini secara geopolitik. Kalau kita kemudian tidak berkarakter, kita nggak tahu jati diri kita. Kita ini kan hanyut. Gitu. Kayak contoh saja pada hari ini kan konflik antara Barat dengan Rusia dan kemudian ancaman dengan Cina. Cina itu dekat dengan kita. Dan kemudian kita bisa jadi salah satu area battlefield atau kita bisa menjadi proxy. Nah, kalau kesadaran itu atau kemudian
nilai-nilai itu kita nggak paham, secara ideologi kita nggak kuat, Iya. ini bisa saja kemudian ada yang blok sana, blok sini, betul. kemudian akhirnya kita terpecah. Iya. Ya kayak contoh kemana saja 2019 pemilu, Iya. ya kan sudah terpecah tuh. Polarisasi. Kemudian polarisasi sudah terjadi, media massa, media online, sosial media itu sudah terkotak-kotak. Iya. Nah ini kan sebenarnya sebuah persoalan kebangsaan, karena kita akhirnya gampang dipecah belah. Karena kan sejarah juga menceritakan bahwa kita ini kalah karena divide et impera, politik adu domba. Nah, tapi kalau kemudian kita memiliki karakter yang kuat, kita memiliki kemudian kesamaan nasib yang kemudian kita sadari bersama, kesamaan nilai, kesamaan bahwa kita sebagai sama anak bangsa tidak boleh dipecah belah. Nah, itu kan harusnya yang bisa menguatkan kita pada hari ini, tidak bercerai-berai. Gitu. Tapi memang susah Bang, susah sekali. Saya tidak bicara di tempat lain ya. Saya bicara di bagaimana saya tumbuh besar nih, hampir 30 tahun saya jadi pegawai negeri sipil gitu, dari 93 saya jadi pegawai negeri sipil. Bagaimana di dunia pemerintahan juga tidak semudah yang kita sebutkan tadi gitu. Politik pecah belah ada pasti, ada yang tadi saya bilang, ada orang yang penggerak, followers, apatis, toksiknya itu kan pasti ada lah di semua tempat. Cuma kan begini, nggak tahu, ada fenomena juga yang saya lihat. Ketika kita damai, kita bersatu, orang lain orang mengatakan itu indah. Maksudnya orang mengatakan itu kok damai sih gitu. Abang ngerasa nggak sih? Politik hari ini mengatakan bahwa ketika bersatu, jadi kacamatanya sudah bukan percaya lagi. Kok semua kompak sih, terus gimana nih gitu kan? Yang paham nggak sih Bang? Ketika saya susah menyebutkan namanya, ketika ini sudah masuk dalam dirangkul oleh katakanlah Pak Presiden, ketika ini dirangkul oleh Pak Presiden juga, ada kemarahan kita kalau damai gitu. Saya jadi bingung. Wow, kalau Bung Karno ketika dia memaparkan tentang Pancasila, azas pertama itu kebangsaan, yang kuat sekali dengan nilai persatuan, yang paradigma berpikir kita di musyawarah itu adalah persatuan. Sekarang persatuan itu dianggap sudah tidak indah. Berantem itu indah. Gimana kan? Itu makanya. Kenapa ketika ini itu saya terlepas dari pemikiran politik ya. Kenapa ketika ini bersatu dan orang bilang, wah kenapa bersatu sih begitu? Ya kan? Jadi wow, ini kok jadi terbalik ya pikiran saya. Kenapa kita berantem itu hal-hal yang ditunggu-tunggu gitu. Ini yang wah ini udah seperti apa ini pembelahannya gitu. Seperti apa akar kita ini udah kita tidak paham lagi gitu. Nggak paham lagi. Di tubuh PNS juga mungkin seperti itu gitu. Misalnya ini realita lah di kementerian. Ketika di kementerian itu ada mungkin katakanlah sekarang ada nggak usah lah ini ya, ada wamen, ada sestama, ada dirjen-dirjen pasti. Ini kan ada blok-blok sebenarnya. Iya kan? Nah, tetapi kan ketika kita beradu argumen yang kita tahu negara kita ini diawali oleh ide dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi ketika di ujung kepala kita ini adanya persatuan. Kalau kita kan enggak, kalau sekarang. Kalau ini gap, ini jadi kelompok-kelompok. Yang saling bersaing satu sama lain atau saling mengganjal-ganjal kan. Yang semakin meruncing. Semakin meruncing kan. Padahal dulu bagaimana 7 kata itu diganti menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana perdebatan antara monarki dengan republik itu berhasil dengan damai. Itu kan tidak diilhami. Itu kan tidak diambil. Diwarisi gitu. Nah ini yang apa ya Bang ya? Ya kalau saya lihat sih ini sudah bicara degradasi nilai dan moral sudah memang terkikis jauh pada era sekarang ini. Nah makanya ini sebenarnya kita sedang berpacu dengan waktu mungkin ya. Satu lagi Bang. Ini dekat sekali dengan pendidikan karakter toh.
mungkin perlu diundang di sini di podcast ini. Apa ya? Siapa? Di Kementerian Pendidikan itu ada eselon 2 yang membidangi tentang pembinaan karakter. Oke. Mereka paham nggak? Nah, itu dia. Mereka paham nggak? Itu penting sekali loh. Karena ada tugas dan fungsi yang mereka emban tentang bagaimana membentuk karakter Indonesia yang di dalamnya adalah Pancasila. Tapi mereka paham sebagai pengambil kebijakan. Betul. Saya tidak mengkritisi program Pak Mas Nadiem Makarim tentang profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin di penanaman karakter lah. Apakah orang-orang yang di sana sudah paham sekali akar kita? Itu penting juga. Sehingga ke depan apapun kebijakan, apapun pola yang ditanamkan, output kita satu. Betul. Karena fenomena hari ini kan kita bisa lihat. Di mana kemudian kemarahan itu gampang sekali distimulus. Betul. Baik kemudian dari media sosial gitu, atau kemudian aksi-aksi kejahatan, begal segala macam. Nah, jadi kan makanya memang tadi ini challenge betul untuk BPIP dan kemudian rekan-rekan kalau bicara stakeholder yang lain bersama-sama kemudian untuk bisa menjawab persoalan ini. Benar. Karena kalau enggak kita quote unquote bisa menjadi arena permainan proksi, kepentingan yang ada terhadap bangsa dan kita nggak sadar itu. Dan nggak sadar Gitu. Perangnya sekarang udah perang urat saraf Betul. Perang yang kita sadar mengucapkannya, tetapi tidak pernah kita pikirkan lebih dalam. Oke. Ada pesan nggak yang mau disampaikan Kak Iren? Mungkin apakah itu untuk rekan sejawat, atau kemudian untuk publik pada hari ini? Bagaimana sih kemudian? Ayo kita sama-sama bangun bangsa ini, kemudian kita benahi bangsa ini dengan kemudian dari hal mendasar bagaimana kita menguatkan mental ideologi kita. Mungkin saya lebih kepada teman-teman pegawai negeri sipil mungkin mendengar podcast ini saya sadar betul bagaimana kelompok aparatur sipil negara ini menjadi juru-jurunya pemerintah untuk melakukan segala aktivitas membangun negara gitu. Tapi saya menyadari juga kesalahan saya dulu bahwa saya baru belajar tentang Indonesiaku ini di usia yang hampir setengah abad. Sehingga saya hormat sekali dengan generasi-generasi muda, PNS-PNS baru yang tidak perlu mewarisi kesalahan saya lah. Sehingga belajarlah, banyak membaca. Tidak ada kata terlambat tadi kata Bang Ronald Bacalah sebanyak-banyaknya bagaimana literasi membangun bangsa ini. Karena dari pondasi literasi itulah kita ketika akan melangkah, kita mewarisi benar-benar ngapain Indonesia ini dibentuk. Apa tujuannya? Seperti apa dialektika yang terjadi di dalamnya? Apa intuisi yang ada oleh pendiri bangsa? Itu dulu. Kemudian bagi generasi yang sudah seperti saya ini, yang mungkin dalam kondisi pemimpin, fokuslah untuk mendidik anak-anak muda ini, karena mereka yang sudah berhak jadi pegawai negeri sipil dan yang nanti akan meneruskan jabatan-jabatan kita. Dan mulailah membaca juga, karena kita nggak paham kebijakan kita sudah sesuai dengan arah dibangunnya bangsa ini. Kalau kita hanya fokus kepada teori-teori luar bagus. Mungkin itu saran saya, sehingga mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depannya lagi sudah banyak pegawai-pegawai negeri sipil yang bangga sekali ketika dia berbicara tentang ideologi dan nasionalisme. Amin. Terima kasih Kak Iren sudah boleh bermain di Strategi Channel. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan dan mungkin situasi udah lebih baik. Iya betul. Gitu. Oke, Sobat Strategi, sampai ketemu kita di podcast yang akan datang.
Makasih Kak Iren. Makasih.